to my channel. Thank you. Sesuai request suaranya anjir, lagunya ngaip ya. Karena suara musiknya kebesaran, kita pindah ke luar, Mam. 72 hours later. Oke. Hai, ke satu, ada tiga lagi nih dong. Satu, dua, tiga. Mami gigi mami ada itu nggak? Ada nggak? Coklat sih. Anjing. Oke, satu, dua, tiga. Hai, welcome to my channel. Oke guys, hari ini sesuai request dari 3.400 orang. Wow. Enggak, maksudnya 3 orang. Temen baru gua yang DM, terus yang nanya di komen gitu. Misalnya kayak manggilnya apa sih, dia manggil gua Mbak ya. Mbak Mi, ini dong buat visa buat tema hari ini yang kita fokusin visa UK. Kalau mau visa ini juga boleh visa US. Visa US tuh sekilas-kilas lah, maksudnya bedanya apa nanti tapi terakhir, oke? Sekarang kita ke visa UK dulu. Jadi pertama itu si Sekti ngomong, sayang mau nggak pindah ke UK gitu kan? Kalau gue kan, oh baiklah mau. Nanti Mami giliran Mami nanti ya. Oh baiklah mau, gue bilang gitu kan. Nah kalian tahu nggak sih UK itu ada 4 bagian dong? Ya nggak sih 4 bagian kan? Ya kan? Nah bukan jadi tuh kita nggak mikir UK itu Inggris gitu, enggak. Jadi UK itu ada banyak, rupanya adalah England, ya kan bahasanya England, Wales, Scotland, satu lagi Ireland. Ireland. Coba, yang geografinya sama kayak gua itu pasti nggak paham. Tapi geografinya kayak Sekti dia paham, ya kan? Oke deh, itu aja. Itu namanya apa namanya? Iklan sebelum ke tema. Apa bahasanya? Intro. Bener-bener. Intronya guys, intronya. Oke, kita bahas tahapan pertamanya. Oke Sekti. Kita langsung masuk ini nih, yang UK visa ya. Kalau mau bikin UK visa, step by step pertamanya yang harus emang. Terus sama ini kali ya sayangnya, ngomongin masalah timeline-nya sih. Jadi maksudnya berapa lama kira-kira, soalnya ada beberapa proses yang kalau kita nggak nggak lulus. Iya tuh kayak kita harus nunggu lagi 2-3 bulan kayak gitu lah. Jadi kadang-kadang kalau kita rencana mau berangkat bulan depan gitu, kayaknya nggak kejar sih kayak gitu sih. Jadi step by step sama timeline-nya lah, estimasi sama biaya kali ya. Sama biaya, ya benar. Terus si UK visanya ini kita pengalaman kita nama jenis visanya namanya skill worker visa, atau katanya kalau zaman dulu namanya tier 2 visa, UK visa. Jadi kalau misalnya buat student visa mungkin in general mirip-mirip, cuman agak sedikit berbeda lah. Jadi ini spesifik buat kalau yang mau visa buat kerja di UK. Kita mulai step pertama ya. Ada step 1. Kamera gue goyang. Oke. Step pertama. Jadi kan ada beberapa orang juga yang visa ini diurusin pakai agent ya. Jadi kita kira juga kita diurusin, tapi ternyata nggak diurusin sih in general. Jadi semuanya kita cari tahu sendiri. Terus semua yang kita jelasin hari ini semuanya ada di websitenya uk.gov. www.uk.gov. GOV. Jadi semuanya dari situ sih, dan lumayan jelas lah. Cuman memang banyak banget, jadi harus dibaca pelan-pelan sih. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan? Bahasa Inggris ya guys. Oke. Terus kita ya step tadi ya, jadi kita ngomongin masalah persyaratannya dulu nih. Jadi kalau kita mau apply skill worker visa di UK, syarat-syaratnya apa aja sih? Nah ini kita ngomongnya cuman kayaknya yang general aja, yang big-bignya lah, yang importannya. Iya. Yang pertama tuh kita mesti kita mesti ngelakuin namanya TB tes buat TBC. Jadi karena si Indonesia ini termasuk salah satu negara yang
TB TB-nya tertinggi. pandemik atau ya Oh, pandemik. ada case TB lah. Jadi semua orang yang mau apply UK visa harus lulus atau enggak negatif TB test. TB test. Nah, itu si UK Embassy juga cuma nunjuk beberapa rumah sakit sih. Jadi khusus kalau kita kemarin di Jakarta kita di rumah sakit Premier Bintaro ya. Premier Bintaro. Dan kalau nggak salah nggak banyak deh tempatnya, kayak di Jakarta cuma satu, Surabaya cuma satu. Jadi kayaknya mau nggak mau memang harus agak traveling misalnya yang dari Daerah Jakarta ya harus ke situ gitu. Nah itu TB test tuh kita mesti bikin appointment ke rumah sakitnya. Kita kemarin kayak teks 1-2 minggu lah buat bikin appointment. Nah yang paling ini yang kita awalnya nggak tahu, waktu tes tuh kan harus lulus. Kalau harus lulus tes harus apa? Tes TB ini. Tes TB, oke. Apa namanya? Kalau misalnya Harus negatif. Kalau positif. Nah kalau positif itu kita mesti nunggu pengobatan kalau nggak salah minimal 6 bulan deh, 6 bulan sampai setahun. Nah itu dia yang jadi ini kan, kalau misalnya kita udah niat mau ngurus visa kira-kira urusannya cuma sebulan 2 bulan, nah kalau nggak lulus tes ini berarti kita harus nunggu lagi. Ada gigi gue nya. Enggak, tadi ada kayak bekas kofta. udah gagal. Mau pipis gue gara-gara ketawa. Bisa dong. Masa nggak bisa? Demi Pak Bos gimana sih guys? Jadi TB test itu kalau misalnya yang positif itu mesti nunggu 6 sampai setahun pengobatan. Nah itu kalau nggak ada bukti lulus tes itu kita nggak bisa apply visa. Oke, itu sih kita tadinya bahwa ini, jadi waktu kita tes agak ngeri ini kalau kita nggak lulus, padahal kita rencananya 2 bulan lagi mau berangkat ya. Iya. Itu penting sih menurut kita ya. Jadi TB test harus lulus. Dan nanti buktinya itu kita lampirkan pada saat aplikasi visa. Yang kedua yang kita nggak tahu juga kemarin tuh buat si skill worker ini ada, kita harus ngelampirin namanya bukti English proficiency test, kayak kalau di US TOEFL test, nilai TOEFL. Tapi ini dia specifically minta namanya IELTS, IELTS lah namanya test, IELTS. Ada English, kita harus lulus ada minimum grade-nya lah buat English, reading, listening, terus writing, kayak gitu sih. Kalau nggak salah ya, kalau dibaca di deskripsinya, karena kan ini memang cuman buat kita kerja visanya. Sebenarnya katanya passing grade-nya tuh nggak terlalu susah sih. Dia nyebutin kayak level B1 buat ini papi catatannya nih, oke. Atau enggak skornya katanya 4,0. Nah itu gue detailnya nggak tahu sih maksudnya 4,0 itu seberapa. Cuman katanya sih katanya nggak seharusnya buat lulus itu nggak susah kalau kita apply buat sekolah lah. Karena kalau IELTS buat sekolah kayak passing grade-nya agak lebih tinggi deh. Kayak gitu. Nah si English test ini kan kita harus scheduling tuh di IELTS-nya. Kadang-kadang itu juga tes tempatnya kan khusus tuh. Itu kayak bisa-bisa kalau harus tes itu kita bisa spend sebulan buat scheduling, terus sebulan lagi buat tes. Ya kalau nggak lulus, nah itu bisa jadi beberapa bulan lagi kan. Ya, nah itu Sakti agak-agak pusing tuh, agak repot, anjir gue mesti tes lagi. Kita udah plan 2-3 bulan lagi mau berangkat nih, mikirnya kan udahlah tinggal apply visa. Nah yang kayak gini-gini sih yang jadinya kalau misalnya nggak pelan-pelan diurus, jadinya jadi lama sih saya. Begitulah, itu satu. Nah kemarin ini ada info buat case kita, ada buat teman-teman juga beberapa yang misalnya ada opsi lain, kita nggak perlu ngasih si English proficiency test. Kita nggak usah tes gitu. Nggak usah tes. Dengan catatan bahwa kalau misalnya teman-teman pernah kuliah S1 atau S2 di English speaking country, misalnya ada yang pernah kuliah S1 di Australia atau di US, pokoknya yang bahasa Inggris lah gitu ya nggak sih? Misalnya lo bahasa Rusia gitu nggak bisa, lo bahasa Jadi, kuliahnya harus pengantarnya bahasa Inggris gitu. Baru kalau misalnya kita nggak harus ikut tes. Si IELTS test itu, kita cuma attach si sertifikat ijazah. Jadi kemarin kita agak beruntung gara-gara itu sih. Ya, jadi harus tes lagi, gila itu bisa minimal 3 bulan kali ya buat
Nah, syarat yang ketiga yang kayaknya ini standar sih. Jadi karena kita niatnya kesini buat kerja, harus ada sponsor dari company yang mau hire kita. Iya. Kalau itu kan kayaknya semuanya juga kita dapatkan. Nah, sponsor ini penting juga nih, saya karena kemarin nanya tuh, sponsornya tuh cuman buat orang yang kerja aja. Jadi kalau kesini jadi suami atau istrinya lah yang misalnya Yang kerja. kerja. Jadi kalau case kita sponsornya cuman buat aku, jadi istri, Buat kamu? anak-anak, independen. Jadi Dependen. nggak perlu sponsor. Nggak perlu sponsor, nggak perlu tes bahasa Inggris, Nggak perlu. Jadi nggak nanti perlu tabungan ya? Kalau kita sih kemarin nggak ditanyain sih, Nggak karena udah perlu, ada sponsor itu nggak di perlu kantor. apa namanya itu, Pi? Namanya fotokopi tabungan. Fotokopi tabungan ya. Ah, nggak ada. gitu-gitu nggak Cuman kita perlu. sama sekali nggak ditanyain. Karena itu di cover di sponsor letter dari perusahaan tadi. Gitu sih. Jadi sponsor tuh cuman buat yang kerjanya aja, jadi istri, anak-anak, nanti visanya sebagai dependent visa attach sama main visa aplikannya gitu. Jadi si istri nggak perlu sponsor, anak juga nggak perlu disebutkan disponsorin. Gitu sih kemarin setahu gue. Oke. Jadi nanti waktu apply si dependent visanya, kita cantumin main aplikannya siapa. Gitu. Udah sih. Udah ya. Udah setelah itu lulus Step itu. satu ya? Step 1. Step satu itu Udah persyaratannya, lulus, nah, persyaratannya udah lengkap Lengkap. untuk itu. Baru kita step 2 kita Jadi step 1 tadi apa aja, sayang? Yang Step waktu satu, itu TB test. yang kedua English tadi, English test. proficiency test. Yang ketiga Itu sponsor letter. sponsor tadi. company udah. Terus udah itu lengkap, baru isi step keduanya. Step 2 sih kita oh iya, kita ngomongin step 2 ya. Kita waktu ini pada saat mulai mau aplikasi nih. Jadi waktu kita mau submit si aplikasi ini, ada satu lagi step yang kita mesti bayar. Ini ngomongin mas bayar. Jadi kita mesti bayar, namanya di UK namanya health surcharge. Itu kayak insurans kesehatan selama kita di sini. Sama kayak BPJS kali kalau di Ya, Jakarta ya, kayak BPJS. Itu kita agak kaget sih kemarin karena harganya Kita lumayan. dia doang yang kaget, guys. Harganya lumayan. Jadi kalau yang disponsorin sama company mungkin ada yang udah dibayarin kali ya. Ini Iya. kan kita semuanya ngurus sendiri. Ini kan kita ya. Iya, kita ngurus sendiri. Ini kan pengalaman kita gitu loh. Itu kita bayar sendiri. Jadi nah health surcharge ini sebelum kita masukin aplikasi visa, ini harus sudah dibayar karena nanti dia minta kwitansi pembayaran health surcharge ini atau insurans kesehatan. Terus dia dibayar bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah kemarin kita milih 3 tahun. Oh jadi bisa setahun, Pi. Bisa. Misalnya lo dapet visanya 3 tahun nih. Terus gue mau bayarnya per tahun aja. Nah, enggak. Per tahap. Itu hubungannya sama nanti aplikasi visanya buat berapa tahun. Ya misalnya gini, gue dapet 3 tahun. Ngerti gak sih lo? Visa gue dapet 3 tahun. Tapi Kan gue mau bayarnya visanya- per tahun. Nggak bisa. Bayar kesehatannya per tahun gitu. Nggak bisa kalau apply-nya visanya 3 tahun, ya bayar surcharge 3 tahun. Nah terus, Pi, berapa ya bayarnya? Nah itu dia. Itu dia. Health surcharge-nya ini, case kita kemarin itu satu orang bayarnya 600, sekitar beda sepaunan kalau salah, 625 pound per orang per tahun. Oke. Jadi kalau gue bayarnya 3 tahun sekaligus, berarti 625 kali 3 kan, 3 tahun per orang. Per orang. Kalau kita berempat, keluarga sama anak, jadi 625 kali 3 kali 4. Kali 3 kali 4. Iya, Kali tapi kan 4. lu dibayar kantor kan? Iya, tapi kan Kalau kita dia di ngomongin- reimburse kantor, Kita kalau ngomongin kita lah, langsung semuanya lah. Oh, Totalnya oke. berapa sih gitu. Oke. Kali 4 tuh kayak sekitar begitulah, saya ingat berapa ya? Sekitar Pokoknya hitunglah nanti gue hitung. 7.500 kalau nggak salah gue salah hitung ya. Berempat kita bayar. 7.500 pound apa dolar? Pound. Oh, Itu buat health surcharge stock tuh. Itu berarti buat 4 orang 3 tahun. Kalau jadi nggak salah berapa? hitung ya, Berapa tuh? 7.500 Pi. 150 juta. Oh, 150 juta, guys. Iya. Itu Lumayan, untuk kan? health insurance Nah, iya. ala-ala BPJS di Indonesia. Tapi emang Nah, tapi beda ya, itu bukan private insurance ya, guys. iya. Itu kayak punya pemerintah, bayar pemerintah. Jadi kita di sini tuh nambah lagi untuk Tapi coverage-nya udah bagus sih. iya sih, Minimal ya ya. coverage-nya bagus. Tapi maksudnya kita juga ada private buktinya. Iya. Kalau ada coverage yang bagus, lain lah. kenapa mesti private? Ada private. Lanjut. Soalnya lumayan tuh. Dia cuma sama satu lagi, dia cuma bisa dibayar pakai Visa sama Mastercard. Habis itu setelah dibayarkan, baru
nanti kita dapat nomor pembayarannya. Makin dingin bro, ya bro. Dapat nomor pembayarannya, terus kita baru bisa mulai visa aplikasi. Nah formnya itu kalau di search Google cuman ke yang www.gov.uk itu nanti ada lah buat start application buat skill worker visa. Terus sih nanti linknya kita tampilin ya, sayang. Iya. Tinggal diikutin aja sih step by stepnya. Nah kemarin tuh kita ada di YouTube tuh yang bahas detail gimana cara ngisinya sih. Kemarin kita juga ngikutin itu sih, karena agak detail sih step by step, klik ini isinya apa. Jadi cuman yang jelas sih cuma data diri, terus info tentang kita lah. Lumayan tuh, kayak satu orang tuh kemarin gue kayak spend bisa setengah jam sampai 1 jam kali ya, karena pelan-pelan. Karena saking banyaknya. Alamat di sini kayak gitu sih. Alamat di sini? Adalah dia nanya alamat hotel kita. Oh, alamat hotel, bukan alamat rumah ya, alamat hotel guys. Dia nanya sih temporary address, gitu, kontak, sponsorship, terus dia nanti nomor sponsorship dari kantor diisi juga di situ. Udah sih, setelah itu sampai nunggu submit aplikasi, udah berhasil. Nah setelah itu kita ngisi, berarti jadi yang pertama diisi harus isi main aplikannya, yang orang yang kerja dulu. Baru setelah kita main aplikasi baru isi, dependennya. baru dependennya gitu. Dan dependennya lebih gampang karena ya tinggal ngikutin si visa yang main aplikannya itu. Ya gitu. Dan itu ngikut visa main aplikannya. Dan itu juga sih, selama si main aplikannya di approve, harusnya dependennya nggak masalah sih. Coba lo kebayang kalau dependennya emang harus tes bahasa Inggris juga, kayak pekerjanya. Yang ada anak gue ikut dua-duanya, gue ditinggal di Indo. Nah gimana Sekti gak happy begitu? Sekti malah yes, istriku gak ikut. Gimana dong guys? Oh iya, sama. Jadi emang dependen. Jadi emang istri anak itu nggak masalah gitu. Maksudnya bukannya yang takut nggak lolos, gimana sih Pi? Yang nggak berangkat. Kayaknya yang paling penting itu si ininya. Siapa ini? Sih. Dia nih pekerjanya guys. Terus biaya buat visa kita kemarin tuh per orang sekitar 625 pound. 625 pound untuk satu orang untuk 3 Sekali tahun. visa ya? Untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun. Bayang kan kalau misalnya kita bikinnya setahun berarti nanti tahun kedua bayar lagi tuh yang 625. Serius loh? Iya dong, Sarah. Kan itu new application. Setahu gue gitu. Isi lagi lo gitu, isi yang banyak itu. Oh, teler makanya dong. Kita desain kemarin memang niatnya udah 3 tahun, udah langsung 3 tahun bayar. Kalau di total kalau tambah-tambahin jadi health surcharge sama visa application fee itu sekitar bulat kalau nggak salah sekitar berempat sama anak 10.000 pound. 10.000 pound? 200 jutaan. 10.000? Iya. 10.000 tuh berapa guys? 10.000 pound, 200 juta lah. 10.000 200 juta emang? Anjay. Iya 200 juta ya? 190 juta. Lumayan gak sih itu di depan yang kita tadinya nggak terlalu prepare. Nah menurut Papi, susah mana, karena kan kita pernah di US ya, dan sombong gak sih lo? Jadi menurut Papi, susah mana ngurus visa di US sama di UK? Ini jatuh guys. Susah di US sih. Susah di US? Oh iya, padahal kan lo ada agen. Ada agen gak sih lo? Enggak, sama aja, jadi kemarin kita enggak sih, mungkin beda-beda orang ya, kita ngomongnya dibantuin tapi dibantuin tapi sendiri juga? Ujung-ujungnya banyak yang sendiri juga sih. Oh, kayak isi aplikasinya juga? Iya dong. Nah, sendiri. Susahnya apa deh? Jangan kebanyakan. Enggak sih, menurut gue bedanya apa? Kesan gue ya, kesannya pada saat setelah terima visa tuh di US dia lebih susah visanya di approve in general. Oh iya, benar guys. Karena jadi visa US tuh sering banget orang di reject. Bener. Nah kalau di UK gue nggak tahu sih, tapi terus maksudnya dengernya kayaknya. Kita belum interview, abis itu next step 3 Oh step 3 ada lagi? Oh jadi Sekti gile lo, banyak amat. Oh gue pikir udah selesai, masih ada lagi. Oke, sorry, tadi itu tuh waktu pada saat interview visanya itu di US. Kita datang nih ke Kuningan guys. Iya. Kita di mall. Nah itu dia, kita ngomongin dulu deh. Step 3 berarti kita namanya biometric. Kita kembali datang ke step 3. Namanya biometric
screening atau kalau di Itu lo udah dapat jadwal dari ininya ya? Udah, itu kalau nggak salah itu Lo udah dapat jadwal dari UK government-nya kalau lo itu lo bisa apply interview tanggal segini iya, ya guys itu bisa gitu. apply buat biometric screening lah. Itu Oke. dia. Nanti setelah kita masuk aplikasi itu dia ngasih Berapa lama tuh? konfirmasi lah. Setahu gue dari kita submit aplikasi tuh nggak lama kok, kayak semingguan kali ya. Oh, Jadi semingguan guys. udah bisa kita dapat nomor buat schedulein biometric screening itu. Semingguan, tapi itu pengalaman kita ya, jangan sampai 2 minggu. Iya. Ini 2 minggu kan, bener loh gitu kan. Oke, ini pengalaman kita semingguan kita dapat biometrik. Oke, lanjut. Bisa schedulein itulah. Nah, si biometric screening ini kayak atau enggak visa interview itu kita kemarin di ITC Kuningan ya saya. ITC Kuningan. ITC Kuningan kita sama juga apply online. Gue lupa sih nama ininya VPR atau VFS gitu lupa lah. Kita schedulein online, cari jadwal yang ini. Nah, itu bayar juga tuh. Kok bayarnya tuh? Iya, bayar juga. Lo buat biometrik tuh bayarnya nggak terlalu mahal sih. Biometrik tuh tergantung paketnya. Dia ada kayak paket yang lo di-scanin atau ada macam-macam lah. Kita tuh ambil paket yang agak paling murah lah. Kalau saya tuh range harganya karena kita ngerjain semuanya sendiri kan. Range-nya kalau nggak salah ya, gue lupa. Ini gue lupa nih. Iya. Itu kalau nggak salah sekitar Rp800.000 sampai 1,5 juta Per orang. Oke. Kayak gue bayarin segitu lah. Lo, jadi dia bayar antara 800 sama 1,5 lah yang ngasih. Iya, itu kali 4 berarti. Kali 4, oke. Schedulein biometrik, nanti kita udah dapat schedule, kita datang ke Kuningan, ITC Kuningan itu cuman, nah ini dia nih interviewnya, nggak kayak di US kan. Kalau di US ditanya-tanya ini kamu nggak mau mau ngapain kayak gitu lah, detail lah. Detail parah, ngeri lagi, gue deg-degan. Iya. Masuk situ nggak boleh bawa segala macam, itu nggak semuanya boleh guys, karena di mall. Lebih ribet sih kalau US. Oh, pokoknya lebih serem deh, bukan ribet. Tanya macam-macam lah, terus orang juga ribet deh. Tanya kalau Iya. US. Nah, Oh, terus masih ada bawa anak nih guys. Ini di US ya, bukan UK ya. Ini dia nanya ini apa, bersumpah kita. Kalau ini yang kita bawa anak kita, ya nggak sih bro? Ya nggak sih bro? Yang pakai begini ya sih? Gue inget nih. Itu beda lagi. Anjing. Itu beda lagi bro. Itu ngurus paspor. Dong mikrofon gue. Bro, kagak bro. Iya. Oh, ngurus paspor, perpanjang paspor anak kita. Iya. Kita ada bersumpah gitu. Sumpah, itu anak lu bukan. Kalau bisa ngapain terus? Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi udah sih. Setelah kita biometric screening itu kayak cuman foto doang lah. Cap jari, foto. Satu-satu ya, anak-anak suruh sendiri juga. Sama anak-anak sendiri. Oh ya sendiri ya? Iyalah. Iya. Ke dalam ruangan gitu ada 2 orang. Kita foto, cek. Nggak ada ditanya-tanyain guys. Udah foto doang. Kekira tuh bakal diinterview sama orang UK sama orang bule. Anjir, kok nanti kalau interview gimana nih sayang jawabnya satu. Rupanya enggak guys, cuma foto, nggak ada interview. Cuma ngasih kayak lo kayak ya udah kayak ke resepsionis ngasihnya nggak sih? Ke resepsionis ngasih dokumen, pokoknya beda deh, mantep. Dokumennya cuma harus diatur. Cuma diatur-atur doang, gitu-gitu guys. Ininya mana kita kasih, ininya mana gitu. Iya, pokoknya lebih simpel ya. Nggak serem gitu. Itu sih udah gitu. Nah dari situ itu Langsung ketahuan nggak sih kita approve apa enggaknya? Lupa ya? Gue lupa sih. Enggak sih, kayaknya belum ketahuan sih. Cuman kayaknya aman-aman aja ya. Tapi yang jelas dari situ kita dapat visanya tuh nunggu sekitar 3 sampai 4 minggu. 3 sampai 4 minggu. Itu kita baru dikasih tahu kalau visanya di approve, terus ready buat di pick up. Jadi 3-4 minggu. Nah, kemarin kita good case-nya itu kan, maksudnya apa, kalau misalnya TB-nya lulus dan lain-lain. Tapi yang jelas kemarin kita nggak pakai buku tabungan. Buku tabungan gitu. Juga tabungannya nggak ada. Kalau kita pakai buku tabungan, kita nggak bakal bisa ke UK dong guys. Tabungan nggak ada, udah pakai buat bayar health surcharge. Tabungan nggak ada guys. Udah ya, udah gitu doang sih. Oke. Dikasih udah ya 34. Jadi kita kemarin total kalau kita nggak perlu English test sama nggak perlu IELTS test itu, terus sama tes TB ini kan buatin aja kan, gambaran kan buat gambaran apa, TB testnya juga lulus, nggak ada masalah. Itu kita gue mulai cari-cari tahu apa namanya,
visa aplikasi ini kayak akhir-akhir Desember, mid Desember lah. Kita sekitar pertengahan Februari udah aman kita. Jadi kayak butuh rata-rata kayak 2 bulanan lah. Kemarin case kita ya, itu lancar ya. Maksudnya buat schedule ini, schedule itu butuh 2 bulanan sih. Sekitar. Nggak sih, sekitar itu lah. Karena kita berangkat Maret kan. Februari awal tuh kita udah dapet visa. Iya sih, begitu sih. Jadi intinya sih sebenarnya nggak terlalu susah, emang harus dibaca pelan-pelan sih, diikutin step-stepnya. Habis itu udah deh. Gitu lah. Udah. Oke deh guys, selesai juga. Pokoknya itu langkah-langkah buat visa ini emang sebenarnya udah lama, baru sekarang terwujud, oke? Semoga Berguna ya. berguna, terus semoga bermanfaat untuk orang, buat teman-teman kita yang mau pindah ke sini. Terus kalau mau mau nanya-nanya gitu, mau nanya-nanya boleh DM gua gitu, oke? Jangan Komen. atau komen bener dong, atau komen terus subscribe lagi. Anjing mau banyak dong. Nah gitu, jadi kalau bisa kita jawab pasti kita jawab gitu loh, maksudnya kalau kita tahu bukannya sok tahu, jadi ngerti gak sih lo? Oke deh, thank you for watching guys. Oke. Ini kita taruh hidung sama ini.